Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arun Adi Wahyudi, STK 21902. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 8 tips hebat untuk bertahan hidup di lautan lepas. Nah, kebanyakan orang itu pasti pernah ke pantai, atau paling tidak rekreasi ke akhir tahun itu pastinya ke pantai. Nah, terkadang kita mengalami yang namanya musibah, tenggelam atau bagaimana. Nah, ini adalah tips yang paling menarik untuk kita pelajari. Nah, yang pertama itu ketika kita berada di lautan lepas, yang pertama harus tetap tenang. Jangan panik dan jangan takut. Karena kenapa? Apabila kita panik itu kita akan bergerak dengan bagaimana ya? Dengan secara refleks itu ketakutan. Kita membuang-buang tenaga. Nah, itu pernafasan juga tidak akan efektif, banyak membuang nafas. Kemudian dua, memilih gaya renang yang tepat. Nah, gaya renang yang tepat pada saat kita berada di lautan lepas itu ada dua yang bagus. Yang pertama ada gaya dada, dan kemudian ada yang namanya gaya telentang atau baring. Nah, itu efektif sekali apabila kita berada di lautan lepas. Nah, kenapa? Karena itu dapat menghemat yang namanya pernafasan kita. Dia tidak menguras tenaga dan tidak menguras pernafasan. Nah, yang ketiga ada yang namanya segera mungkin menemukan benda yang terapung. Apa saja yang berada di sekitar kita, kita harus temukan benda apa yang terapung, entah itu kapal kah, perahu kah, atau mungkin ada sebuah benda yang bisa kita jadikan pelampung, yang dimana supaya kita bisa menghemat energi kita agar kita lebih bisa bertahan lebih lama. Nah, yang keempat, jaga pakaian. Jaga pakaian ini kita harus tetap memakai yang namanya pakaian. Jangan tidak memakai pakaian di bawah terik matahari terbuka, karena itu sangat berbahaya sekali. Nah, yang kelima ada memutuskan. Kita harus sesegera mungkin apabila kita lama berada di lautan terbuka, kita harus sesegera mungkin menemukan yang namanya makanan, karena kita butuh asupan energi untuk bisa bertahan hidup. Kemudian selanjutnya ada yang namanya penyediaan air. Nah, ini juga sangat penting. Karena kenapa? Sebenarnya air lebih penting daripada makanan. Karena kenapa? Kita lebih bisa bertahan lama dengan menggunakan air ketimbang menggunakan mengkonsumsi makanan. Nah, air itu bisa dari mana? Bisa dari penyumblingan secara sederhana, atau mungkin kita menunggu yang namanya hujan turun. Kita bisa tadah air hujan kemudian langsung diminum, itu aman untuk kesehatan. Kemudian ada yang namanya selamatkan diri. Selamatkan diri ini kita tidak boleh panik. Apabila kita melihat kapal dari kejauhan, kita tidak boleh langsung nyebur ke laut untuk berenang ke sana, karena belum tentu kita sampai di sana. Nah, kita harus tetap tenang. Kita beri sinyal kepada kapal bahwa kita berada di sini, atau mungkin ada pesawat yang lewat atau helikopter. Nah, kita bisa beri sinyal, entah itu kita beri peringatan melalui senter, atau mungkin dari pantulan cahaya cermin, itu bisa. Dan yang terakhir, jangan kehilangan yang namanya harapan. Harapan ini sangat penting. Artinya kita harus tetap berpikiran positif. Karena kenapa? Ketika kita down, kita menyerah, selesai sudah. Nah, mungkin sekian dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.